Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar bersama-sama dan ini masih masuk dalam tarbiyah jinsiyah. Ketika anak-anak kita sudah mau mendekati baligh, maka perlu bagi kita semuanya, para ibu terutama, mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya bersuci. Karena subhanallah, bersuci ini hubungannya sangat erat nanti dengan ibadah-ibadah mereka selanjutnya. Ya, terutama ibadah sholat. Karena yang namanya sholat itu harus diawali dengan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang pertama diawali dengan wudu. Kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Jadi pertama yang harus kita diskusikan dengan anak-anak kita adalah bagaimana cara bersuci, di antaranya adalah bagaimana cara wudu yang benar. Cara wudu yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah teman-teman, ini menjadi PR bagi kita yang mengajarkan kepada anak-anak, cari hadis-hadis yang sahih, bukan asal mencari cara wudu. Tapi memang benar-benar kita mencarinya itu di dalam kitab, atau boleh misalnya via tanya ustadz atau tanya ustazah atau browsing, tapi benar-benar yang kepakai kata kunci cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita asal menjelaskan atau menerangkan kepada anak-anak kita bagaimana cara wudu, tetapi rujukannya bukan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah kita ajarkan kepada mereka, maka ini yang paling ditakutkan adalah akan menjadi dosa jariah bagi kita. Karena anak-anak kita yang akan melakukan wudu ini sampai mereka besar, ya Masya Allah. Dari itu penting ya teman-teman untuk kita belajar terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana bersuci, terutama berwudu yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya di sini saya akan menjelaskan secara global saja bahwasanya yang namanya berwudu itu harus didahului dengan niat. Ya, didahului dengan niat, tapi niat di dalam hal ini tidak harus diucapkan. Karena yang namanya niat itu adalah perkara hati, amalan hati. Maka niat ini perlu untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Kita katakan kepada anak-anak, nak, kalau kamu mau berwudu, itu kamu niat dalam hati bahwasanya engkau akan berwudu, ya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baca bismillah, ya, setelah itu berkumur-kumur atau membasuh telapak tangan terlebih dahulu 3 kali ya sebelum memulai wudu, disertai dengan menyela-nyela jari jemari. Setelah itu berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu menghirup air ke hidung, ya, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali. Nah, ini juga perlu kita ajarkan. Jadi menghirupnya dari tangan kanan lalu keluarkan sambil memegang hidung dengan tangan kiri. Nah, ini yang dinamakan dengan istinsyak. Kemudian kalau misalnya anak kita nggak ada bayangan nih kayak gimana ya menghirup air itu, kita yang mencontohkan ini loh, nak, caranya seperti ini. Jadi kita yang mencontohkan kepada anak kita, dan itu subhanallah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Masya Allah. Kemudian setelah istinsyak itu ada istinsar, ya, istinsar. Jadi kalau misalnya tadi istinsyak adalah melakukan menghirup air ke dalam hidung, nah istinsar ini adalah mengeluarkannya kembali, ya, mengeluarkannya kembali. Dan selanjutnya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini nanti teman-teman juga perlu dijelaskan kepada anak kita, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, bahwasanya batasan wajah itu mana saja. Ya, batasan wajah diawali dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu. Ya, dagu kalau laki-laki mungkin di mana tempat jenggot itu terurai. Dan nanti juga lebar dari telinga yang satu hingga ke telinga lainnya itu masih batasan muka atau batasan wajah. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan dan pastikan sikunya
terbasuh. Ya, jadi kadang kan anak-anak itu kalau kita nggak mengajarkan ya teman-teman, cepet-cepet, wudunya tuh cepet-cepet, sikunya tuh belum terbasuh. Nah ini kita katakan bahwasanya membasuh tangan sampai siku itu perintah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Artinya ujung sikunya itu harus terbasuh. Boleh nggak kalau lebih? Lebih daripada siku? Boleh. Yang nggak boleh itu kurang dari siku. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga. Ini juga perlu ya diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya, kalau saya itu dulu belajar di madrasah agama ya zaman dulu itu. Jadi kepala kita cuma diciprat-ciprat gitu ya. Habis itu udah selesai. Nah, yang sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW itu diusap ya kepala dan kedua telinga kita itu satu kali, dimulai dari depan kepala, kemudian tarik ke bagian belakang atau ke bagian tengkuk dan dikembalikan lagi ke bagian depan. Nah, anak-anak kalau bingung cara menggambarkannya, ibunya atau ayahnya yang mempraktekkan. Nah, kemudian setelah membasuh kepala, setelah mengusap kedua telinga, baru kemudian membasuh kedua kaki. Nah, pastikan untuk kaki ini bersuci dalam berwudu, mata kakinya harus tercuci atau terbasuh. Jadi jangan sampai karena terburu-buru, akhirnya mata kakinya masih kering. Ya, lihat nak, misalnya kita yang praktekannya, lihat nak, ibu praktek wudu nih mata kakinya nih. Nah, ini mata kaki. Jelaskan mata kaki itu yang mana? Mata kaki itu yang bagian kita tunjuk. Ini bagian mata kaki ibu ya. Berarti harus tercuci, harus terbasuh, harus basah. Nggak hanya buru-buru akhirnya mata kakinya tidak terbasuh, itu nanti wudunya nggak sah gitu ya. Kita katakan demikian kepada anak-anak kita. Kemudian nanti dilanjut dengan membaca doa setelah wudu. Nah, dan terakhir ya, wudunya secara tertib. Ya, Masya Allah. Ini juga perlu ya teman-teman kita ajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk nanti di dalamnya kalau teman-teman masih ada waktu lagi berdiskusi dengan anak-anak, termasuk di dalamnya nanti masih paketan wudu itu diajarkan apa sih yang membatalkan wudu ya. Nah, terus apa-apa saja yang dilakukan oleh orang yang berwudu itu, telah berwudu itu apa saja amalan-amalan yang boleh dilakukan. Ya, misalnya membaca Al-Quran, ya sholat, itu misalnya. Kemudian ajarkan juga cara bersuci yaitu tayamum. Karena tidak selamanya anak kita itu akan hidup dan menemukan air. Ya, ada kalanya mereka nanti hidup di sebuah negara atau sebuah keadaan di mana air tidak ada. Maka kita pernah membekali anak-anak kita dengan yang namanya tayamum. Tayamum itu membersihkan atau bersuci dengan menggunakan debu atau tanah ya. Menggunakan debu yang bersih pastinya debunya, dan tata caranya lebih simpel daripada berwudu ya. Niat untuk melakukan tayamum karena tayamum itu adalah sebagai pengganti wudu. Kemudian menepuk tangan ya, menepuk kedua telapak tangan dengan sekali tepukan, kemudian mengusapkan ke seluruh wajah, dan kita praktekkan mengusapkan ke seluruh wajah itu seperti apa. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan, sudah cukup ya. Jadi nggak usah kaki diusap, telinga diusap-usap, nggak usah. Cukup sampai mengusap kedua telapak tangan. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi juga dengan anak-anak berhubungan dengan tayamum ini, berkaitan dengan tayamum ini di surah An-Nisa ayat 43 atau surah Al-Maidah ayat 6. Ini nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Itu surat An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Ya ada. Nah, subhanallah, ini perkara-perkara yang mendesak untuk diajarkan kepada anak-anak kita karena bab bersuci ini bab yang sangat-sangat penting. Baik, setelah kita mengajarkan atau berdiskusi dengan anak-anak kita mengenai wudu bersucinya dan mengenai tayamum, maka yang ketiga yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah tata cara mandi, atau dalam bahasa Arab itu al-ghusl. Al-ghusl, pertama sebelum kita mengajarkan cara mandinya,
maka kita diskusikan terlebih dahulu penyebab atau perkara-perkara yang menyebabkan seorang wanita atau laki-laki itu mandi besar. Jadi apa saja nih kira-kira perkara-perkaranya. Kemudian setelah kita jelaskan panjang lebar, perkara-perkara apa saja yang menyebabkan kita semuanya, hamba-hamba Allah untuk mandi besar. Baru setelah itu kita jelaskan sedikit demi sedikit, step by step kepada anak-anak kita, bagaimana tata cara mandi besar. Dan terutama kalau punya anak perempuan, ini nanti dipelajari ya, bagaimana tata cara mandi kalau kamu setelah selesai dari haid. Ya, setelah selesai dari haid, maka kamu harus mandi nak, gitu ya. Karena kalau kamu mau sholat, kamu selesai dari haid, dan kamu mau sholat harus mandi dulu. Kalau kamu tidak mandi, maka sholatnya tidak sah. Ya, karena ini merupakan sebuah kewajiban. Nah, nanti kalau kita mengajarkan bab mandi kepada anak-anak kita, maka kita mengajarkannya mulai dari hukum-hukum yang berkaitan dengan diwajibkannya mandi. Ini juga boleh nanti dibuka kembali, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Di ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya qala Rasulullah SAW fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul qala taghtasil. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika seorang wanita itu melihat dalam mimpinya sebagaimana yang dilihat laki-laki, maka beliau mengatakan maka ia wajib untuk mandi. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Nanti teman-teman bisa diskusi lebih panjang lagi kepada anak-anak kita, dengan anak-anak kita. Baru kemudian setelah itu kita mulai belajar tentang tata cara mandi. Yang pertama adalah niat. Ya, balik lagi, niat ini adalah perkara yang harus ada, karena ini yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi niat terlebih dahulu, kemudian setelah niat, ya berniat mandi, kemudian membaca basmalah. Sebagian ulama mengatakan baca basmalah, ya sebagian ulama mengatakan tidak membaca basmalah juga tidak apa-apa, yang penting sudah niat, ya wallahu taala alam bisawab. Kemudian setelah itu cuci tangan sebanyak 3 kali ya, sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau ke dalam ember. Setelah mencuci tangan sebanyak 3 kali, kemudian mencuci kotoran atau membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Dicuci tangan 3 kali, setelah itu membasuh kemaluan dengan tangan kiri, lalu gosokkan tangan itu ke dinding atau bersihkan dengan sabun. Ya kalau misalnya nggak ada air, maka boleh mandinya dengan cara tayamum. Jadi tayamum itu bisa mengangkat hadas kecil, juga bisa mengangkat hadas besar kalau ndak ada air sama sekali. Ya ini juga perlu kita beritahukan kepada anak-anak kita. Jadi mencuci kotoran yang terdapat pada kemaluan, berikut dengan yang sekitarnya. Kemudian setelah itu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Walaupun di sini ada yang berbeda pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan wudunya kakinya diakhirkan, ada yang mengatakan disempurnakan seperti wudunya sholat. Ya, jadi monggo nanti pilih yang mana, boleh dua-duanya, karena memang ini perkara-perkara yang para ulama saja berbeda pendapat. Nah setelah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian menciduk air 3 kali cidukan ya, dan mengguyurkannya ke atas kepala atau menyiramkannya ke atas kepala. Dan jangan lupa untuk menggosok-gosok kepala sehingga dipastikan air itu mencapai kulit kepala. Jadi jangan cuma diguyur saja, tapi sambil disela-sela dengan tangan. Dan pastikan air itu sampai ke kulit kepala. Kalau misalnya rambutnya itu dia diikat, yang namanya perempuan kan kadang diikat ya, maka boleh kamu membuka ikatan rambutmu nak, ya, agar lebih memudahkan air sampai ke pangkal rambut. Dan boleh juga kamu tetap mengikatkan rambutmu dan tidak melepaskannya. Jadi ada dua kondisi, karena memang hadisnya ketika itu seorang sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau rambutnya diikat gitu ya, dikepang. Maka
ada sebuah riwayat yang mengatakan tidak apa-apa, tidak usah diurai. Boleh diurai rambutnya, boleh juga tidak. Nah, kemudian setelah disiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali dan juga sambil disela-sela dengan jari-jari tangan kita, baru kemudian setelah menyiramkan air ke atas kepala, menyiramkan air pada seluruh tubuh. Dahulukan anggota badan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Nah, kemudian ratakan air ke seluruh tubuh. Boleh pakai sabun juga boleh. Atau pengganti sabun ya, misalnya dengan daun sider ya, itu juga boleh. Boleh nggak pakai sampo ketika mengguyurkan air di atas kepala? Boleh, silahkan. Ya, tidak ada yang melarang. Rasulullah SAW tidak pernah melarang menggunakan sabun dan sampo untuk bersih-bersih mandi wajib. Kemudian setelah itu selesai, dan jangan lupa ketika mengguyurkan air ke atas tubuh, maka jangan lupa untuk digosok-gosok. Dan ini adalah cara mandi janabah yang simple. Ini sudah kamu berarti kalau demikian sudah selesai. Nah, ini teman-teman harus kita beritahukan kepada anak-anak. Kemudian nanti ini kan yang rukunnya ya. Nanti ketika misalnya teman-teman berikan sunnah-sunnahnya atau tambahan-tambahannya, ini juga sangat-sangat diperbolehkan. Jadi tadi niat ya, tadi rukun mandi sudah kita pelajari, mengguyur air ke seluruh kepala dan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah itu dia selesai. Nah, berwudu sudah ya tadi. Kemudian nanti setelah kita berdiskusi dengan anak-anak kita cara mandi, maka kemudian kita juga boleh ya, nanti diantaranya, nak, kalau kamu selesai haid, boleh kamu ambil kapas dan berikan wewangian, ditempelkan ke bagian kemaluanmu. Tapi yang pasti teman-teman, kita pastikan itu wewangiannya itu bukan dari wewangian ini ya, yang sintesis-sintesisan itu. Karena nanti kalau yang sintesis-sintesisan, yang paling ditakutkan akan adanya iritasi. Jadi pilih yang natural ya, agar tidak ada iritasi di bagian kemaluannya. Baik, itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian setelah kita ajarkan bagaimana cara mandi kepada anak-anak kita, dan kita pun harus mengajarkan apa-apa saja amal-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan yang harus dimulai dengan mandi. Ya, jadi bukan hanya haid kan, tapi juga nanti setelah berhubungan suami istri, atau misalnya ketika akan menghadiri sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kekurangan, pastinya datang dari saya pribadi, dan jika ada kesempurnaan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.